Saya harus luruskan dulu bahwa yang mengatakan teror itu adalah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini setiap otak kita tidak bisa Pak. Saya terakhir Vietnam 72 tahun. Usia 72 tahun. Yang pagi 72 tahun. Dan bisa. Contohnya ini, kalau mengapalin satu ayat atau satu surat ya, kira-kira apa yang harus bisa seperti ini? Ya, kalau aplikasi untuk Quran tentu tidak ada yang lebih baik daripada Quran sendiri yang mengajarkan. Karena Quran sudah turun dengan sifat keyakinan saya, bahwa Quran sudah turun dengan cara belajarnya sendiri. Mengapalkan satu surat itu ya? Ya. Yang dapat cepat. Supaya cepat itu saya. Teknik sederhananya pertama breakdown, potong-potong. Terutama untuk anak-anak ya. Jangan satu surat semua 40 ayat sudah paling tidak bisa. Nanti otak akan gagal. Lebih baik potong-potong 2 ayat saja satu kali. Cukup itu aja. Gampang nggak kalau 2 ayat? Gampang kan? Otak kita merasa berhasil. Ketika dia berhasil, otak saya bisa. Mulai masuk ke ayat yang lain. Jadi jangan langsung 40 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, cari waktu yang tepat. 2 ke 3 malam sudah pada lagi. Rasul Quran tampilannya di situ. Ya, pada saat kita malam-malam ya. Saya memilih biasanya sebelum subuh. Kalau saya pilih sebelum subuh. Itu waktu yang paling tepat. Yang ketiga, itu biasanya kalau menghafal itu kita sudah banyak yang menggunakan dengan musik, dengan lagu. Digunakan irama. Jadi ada irama. Kalau irama otak apa tadi? Kanan. Karena itu bisa dipakai. Hanya, jadi kalau anak mengaji dengan irama itu bisa. Salah satu teknik yang lain adalah beli CD atau MP3-nya Pak. Cari yang apa? Murotal Quran ya, murotal Quran saja. Nah itu kita cacing per 5 ayat. Simpan di BB atau di HP Pak. Itu harus dilakukan sebelum tidur. Itu teknik yang paling mudah. Sebelum tidur dengerin. Mau ngerti nggak ngerti? Belum usah dipikirin. Dengerin aja. Nanti kita tahu tuh ayat 3 apa, 4 apa. Belum diminta otak dari duluan. Itu bisa dipakai Pak. Caranya adalah gitu. Murotal Quran itu kalau saya nggak salah kurang dari 100 ribuan. Itu salah satu cara. Yang ketiga juga menggunakan surah Quran yang ada artinya. Wah banyak sekali ya caranya. Tapi yang paling mudah itu Pak. Bisa menjawab Pak ya. Oke. Bapak Ibu sudah cukup kita. Oh satu lagi. Ini kaitannya dengan bagaimana otak itu dengan kolbu. Apa yang hubungan kolbu dengan otak? Oh ini pakai ini. Apakah dia diambil dari otak kanan atau kiri? Karena Pak Kiai pakai yang mana nih? Kolbu harus di sini. Apakah memang di sini atau di sini? Kalau di Quran ya kolbu berbeda sama akal. Berbeda. Kalau Allah memberikan otak, nikmat yang wajib disyukuri. Jadi kita selama ini tidak mensyukuri nikmat otak dengan maksimal. Jadi kita bukan tidak bersyukur, tapi kita kurang bersyukur otak yang diberikan oleh Allah. Makanya kita kurang maju, kurang sukses, kurang dihargai, kurang berwibawa. Karena otak ini kita tidak pakai. Kolbu bukan nikmat yang diberikan Allah untuk disyukuri. Jadi tidak ada proses manajemen kolbu. Orang bikin program manajemen kolbu salah, manajemen otak. Ya, dan kerja sebagai khalifah, dua-duanya bekerja. Kolbunya untuk Allah, otaknya untuk manajemen khalifah. Jadi beda kalau Quran dan hadis, kolbu sama akal menjadi dua nikmat yang berbeda. Teruslah menggunakan juga kolbunya. Iya, betul. Jadi kalau kolbu itu ya tadi kita lihat iman kan. Ada keyakinan itu yang disuntik di hipnotis dirinya positif al-hadus. Masa anak pintar cuma dapat 10 ranking 11 itu kolbunya dimasuki dalam kolbunya yang positif di otaknya mulai menerima yang positif. Ya kan? Kita tidak bilang anak dasar malas di bandel ya udah kita udah tanam dia bandel dan malas. Jadi hati bukan berupa nikmat yang wajib disyukuri seperti akal. Makanya kalau tidak mensyukuri nikmat akal, ya kita tidak akan jadi orang berbeda. Ya. Nah, kemudian kolbu itu tidak untuk memori. Orang tidak menyimpan memori di kolbu, menyimpan memori di otak. Ya. Nah, tapi kalau sudah tersimpan di otak dengan baik, kolbu itu sama dengan biasa. Yang merasa sakit, merasa enak, itu kolbu bukan otak. Kita merasa tersinggung, yang merasa tersinggung, kolbunya bukan otaknya. Tapi otaknya sudah memori. Sudah menyimpan memori luka yang bikin terasa kolbunya. Ada orang tidak sampai ke kolbu. Ya, negatif dalam kehidupan, tidak enak dalam kehidupan, adanya di otak doang. Hatinya nggak tergores sedikit pun dari sifat hatinya. Bisa.
Ada orang kalau saya sakit hati dengan ucapan kamu, karena memori otaknya merekam yang menyakitkan, bawa sampai ke hati. Orang beriman enggak, walaupun kayak berat. Kenapa harus benci sama orang sampai ke dalam hati? Benci cuma pikiran. Ketika melihat orangnya, ingat benci. Ketika orangnya nggak ada rasa bencinya. Karena ini enggak memorinya disimpan di otak. Jadi masuk ke kolbu, akhirnya kolbu ini jadi hidupnya sedih, murah seperti itu. Ya, dan memang Allah yang menciptakan manusia kolbu itu hanya untuk kolbu. Otak ini adalah untuk hanifah. Di dalam itu tidak berbeda. Jadi kolbu sama otak jauh berbeda. Kalau dalam Quran ada ulul albab, ada ulul absar. Ulul albab untuk yang memiliki otak yang baik, ulul absar yang memiliki otak yang baik. Ada ayat ta'ala jasa barkaun, ada ayat ta'ala jasa barkaun. Jasa barkaun pakai kolbu, jasa barkaun pakai otak. Ada ayat dia dabar ayat, dia dabar mendobrak Quran dengan otak. Antak syahuluhu berzikra, kolbunya enak dengan Quran, kolbu dengan otak. Ya, jadi orang hafal Quran, dia hafal dengan otaknya. Tapi orang yang tersentuh oleh Quran dengan kolbu, beda. Luar. Kita ini benar-benar masih di level pulang bersyukur kepada Allah. Pulang, kita tidak bersyukur. Saya pernah ngomong, kita adalah orang yang kurang bersyukurnya. Otak aja kita nggak pakai maksimal. Kita berikan dari berapa persen yang kita pakai. Itu pun lebih banyak otak kanan. Otak kanan nggak ada dipakai. Ya, kesempurnaan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dan dibuktikan tadi kan ada otak yang dimiliki oleh binatang, ada otak yang dimiliki hanya emosional, tapi ada satu otak lagi yang hanya manusia diberikan oleh Allah yang dibagi dua. Ya, yang saya nanya itu dua itu bisa dibagi empat kan? Yang dua ini maksudnya dibagi. Kalau secara biologisnya memang dibagi-bagi, ada otak depan kayak view bentuk penglihatan tuh dari mata langsung otak belakang gitu ya. Jadi ketika disimulasi itu otak, sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana listriknya otak pada satu saja sudah bisa. Sejak tahun 2009, kalau penelitian di salah satu universitas di luar negeri. Jadi ketika otak bekerja disimulasi dengan gambar, yang mana yang bekerja? Ternyata sudah bekerja. Dikasih visual gambar, nyata bagian belakang dulu. Makanya nanti kalau orang yang stroke, bisa stroke gitu ya, tergantung di sebelah mana kita tahu. Dari penelitian itu orang tembak otak sudah dikenal apa yang terjadi. Jadi masing-masing punya fungsinya masing-masing, tetapi mereka bekerja secara holistik. Karena Allah berikan semua, yang pakai semuanya, kira-kira gitu lah. Kalau belajar, agar apa? Agar tidak jenuh, tidak terjadi. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, beliau ini termasuk orang yang sangat padat jadwalnya, dan saya tahu 3 bulan ke depan dia udah ada waktu. Makanya saya nembakkan, kasih aja jadwal kapan kosong. Kan, akhirnya beliau lihat jadwal depan saya tidak ada 29. Kakak ada ribu-ribu, dan saya tidak bayar. Ya kemana-mana itu bayar harusnya. Ya, saya minta tolong sampai ke mana. Nanti tahap berikutnya, ya bagaimana berikutnya? Yang penting dia udah datang dulu aja. Ya, kewajiban dia, insya Allah berikan ilmu sampai kepada kita. Jadi kelanjutannya bagaimana kita. Ya, yang keduanya, saya ingin melihat mengimbangi ilmu. Kita bahas Quran terus. Di teori yang dihasilkan oleh manusia, bahagia dari Quran. Ya, nah, yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa kolbu dari kalimat Arab dengan otak sinkron dengan kolbu. Dua arti yang berbeda. Ya, kolbu dia berbolak-balik. Kalau otak dia tidak berbolak-balik. Ya, dia menendang satu masuk lagi bukanlah. Dia berbolak-balik. Berkecamuk di kolbu. Ya, makanya ada doa untuk yang bukan dulu. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tidak ada doa yang membolak-balikkan pikiran. Tidak ada. Kita yang membolak-balikkan pikiran kita. Ya, hal-hal yang tidak perlu disimpan di otak, hal-hal yang perlu akan disimpan. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada bermanfaat oleh kita sangat. Berterima kasih kepada Pak Adi dan Pak Kemal yang bisa hadir di sini. Punya utang? Utang? Oh, so. Ada utang? Saya bilang kalau jadi 10 menit kan? Jangan berapa? Cara mengingatnya ya, saya yang buktikan bahwa ini bukan kalah-kalah. Bukan satu metode yang hanya bisa saya yang melakukan, saya kan semuanya bisa. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melihat semuanya,